Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai bentuk akar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko Mangadia Tribandari, nomor absen 25 dari kelas 10 IPA 6. Adapun pokok materi yang saya bawakan ialah yang pertama mengenai definisi bentuk akar, sifat dan operasi aljabar bentuk akar, merasionalkan bentuk akar, dan juga contoh serta latihan soal mengenai bentuk akar. Kita langsung aja masuk ke pokok materi yang pertama, yaitu mengenai definisi bentuk akar. Sebelumnya, mari kita hitung nilai dari akar-akar berikut ini. Akar pangkat 2 dari 2. Menurut kalian, ada nggak sih bilangan rasional yang jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 2? Tidak ada, bukan? Nah, jika dihitung menggunakan kalkulator, hasil akar pangkat 2 dari 2 ialah 1,414, 213, 562, dan juga seterusnya. Bilangan tersebut kita kenal dengan istilah bilangan irasional, di mana salah satu ciri dari bilangan irasional adalah jika dalam bentuk desimal, angka desimalnya tidak akan berujung dan bilangannya tidak akan berulang. Nah, bilangan irasional seperti ini biasa kita tuliskan dalam bentuk akar. Sekarang, akar pangkat 2 dari 25. Berapa ya? Namanya bentuk akar atau bukan? Nah, kalau seperti ini namanya bukan bentuk akar ya, karena akar pangkat 2 dari 25 ialah akar pangkat 2 dari 5 pangkat 2, yaitu 5. Jadi, dengan memahami hal ini, artinya kita sudah bisa membedakan mana yang termasuk bentuk akar dan yang bukan bentuk akar. Atau dapat disimpulkan, untuk semua bilangan A yang lebih besar atau sama dengan 0, dan akar A tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional, maka akar A merupakan bentuk akar. Atau yang lebih mudahnya, bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Selanjutnya, kita ke sifat dan juga operasi aljabar bentuk akar. Yang pertama, kita ke sifatnya dulu. Bentuk akar sendiri memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama, akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A dikali B. Begitupun sebaliknya ya teman-teman. Nah, contohnya, akar pangkat 3 dari 4 dikali akar pangkat 3 dari 16 sama dengan akar pangkat 3 dari 4 dikali 16 sama dengan akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 8. Yang kedua, akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A. Contohnya, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 sama dengan 5. Yang ketiga, akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A per B. Begitupun sebaliknya ya teman-teman. Nah, contohnya, akar pangkat 3 dari X per 8 sama dengan akar pangkat 3 dari X per akar pangkat 3 dari 8. Nah, angka 8 ini kan juga merupakan hasil dari bilangan berpangkat ya, yaitu 2 pangkat 3. Jadi, hasilnya akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Nah, kalau hasilnya kayak gitu, kita ingat lagi ke sifat bentuk akar yang ini, yang kedua, yaitu jika ada akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A. Berarti akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 sama dengan 2. Sehingga hasilnya menjadi akar pangkat 3 dari X per 2 sama dengan setengah akar pangkat 3 dari X. Yang terakhir, akar pangkat M dari akar pangkat N dari A sama dengan akar pangkat M dikali N dari A. Contohnya, akar pangkat 2 dari akar pangkat 3 dari 729 sama dengan akar pangkat 2 dikali 3 dari 729. Nah, 729 ini kan merupakan hasil dari bilangan berpangkat juga ya, yaitu 3 pangkat 6. Nah, jadi hasilnya akar pangkat 6 dari 3 pangkat 6. Nah, kalau udah kayak gini, ini tuh sesuai sama sifat bentuk akar yang nomor 2, yang ini nih. Jadinya tinggal kita masukin aja sifatnya. Jadinya, 6-nya dicoret jadi 3. Yang selanjutnya, kita ke operasi aljabar bentuk akar. Nah, pada operasi aljabar bentuk akar juga ada 4 nih, yaitu yang pertama, A akar C ditambah B akar C sama dengan dalam kurung A plus B kurung tutup akar C. Ini merupakan operasi penjumlahan bentuk akar. Yang kedua, A akar C dikurang B akar C sama dengan dalam kurung A dikurang B kurung tutup akar C. Ini merupakan operasi pengurangan bentuk akar. Contohnya, akar pangkat 2 dari 12 ditambah 4 akar 3 dikurangi akar pangkat 2 dari 27. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini, ada nggak sih bilangan yang ada angka 3-nya yang kalau dikalikan hasilnya adalah 12.
Ada kan? Yaitu 3 kali 4 atau 4 kali 3. Jadi, akar pangkat 2 dari 12 ini kita ubah ke akar pangkat 2 dari 4 dikali 3. 4 akar 3 ya tetap. Nah, terus ini akar pangkat 2 dari 27. Ada nggak sih bilangan yang ada angka 3-nya yang kalau dikali hasilnya 27? Ada kan? Yaitu 9 dikali 3. Jadi, akar pangkat 2 dari 27 ini kita ubah menjadi akar pangkat 2 dari 9 dikali 3. Nah, habis itu, akar pangkat 2 dari 4. Berapa ya? 2 kan? Jadi kita tulis 2. Akar pangkat 2 dari 3 ada nggak? Enggak. Jadi kita tulis akar 3. Ini tetap sama, yaitu 4 akar 3. Terus ini, akar pangkat 2 dari 9. Ada nggak sih? Ada dong, yaitu 3. Kita tulis jadi 3. Akar pangkat 2 dari 3. Ada nggak sih? Nggak ada kan? Jadi kita tulis akar pangkat 2 dari 3. Nah, kalau bentuknya kayak gini, ini udah sama-sama akar 3 kan? Jadi, kalian tinggal operasikan bilangan di depannya aja. 2 ditambah 4 dikurang 3 sama dengan 3. Akarnya kita tetap tulis jadi akar 3. Operasi aljabar yang kedua yaitu A akar C per B akar D sama dengan A per B dikali akar C per akar D. Sama dengan A per B dikali akar pangkat 2 dari C per D. Ini merupakan operasi pembagian bentuk akar. Contohnya, 4 akar 6 per 8 akar 2 sama dengan 4 per 8 dikali akar pangkat 2 dari 6 per 2. Nah, 4 per 8 kan bisa kita sederhanakan nih, sama-sama dibagi 4, jadi 1 per 2. Terus, 6 per 2 juga bisa disederhanakan, sama-sama bagi 2 jadi 3 per 1, atau kita bisa tulis 3 aja. Jadi, hasil akhirnya setengah akar 3. Operasi aljabar yang ketiga atau yang terakhir ialah A akar C dikali B akar D sama dengan A dikali B akar C dikali D. Contohnya, 2 akar 5 dikali 3 akar 7 sama dengan 2 dikali 3, 6, akar 5 dikali akar 7 sama dengan 35, jadi hasilnya 6 akar 35. Selanjutnya, kita akan merasionalkan bentuk akar. Ada beberapa cara untuk merasionalkan bentuk akar, yaitu yang pertama, merasionalkan penyebut pecahan dengan bentuk A per akar B. A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B sama dengan, nah, A dikali akar B kan A akar B. Akar B dikali akar B, akarnya hilang, jadi B doang. Contohnya, 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. 2 dikali akar 3 jadi 2 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 kan sama dengan akar 9 ya. Akar 9 itu kan sama dengan 3. Jadi hasil akhirnya 2 akar 3 per 3. Yang kedua yaitu merasionalkan penyebut pecahan bentuk A per B plus akar C. A per B plus akar C sama dengan A per B plus akar C dikali B min akar C per B min akar C. A dikali B min akar C sama dengan A dalam kurung B min akar C kurung tutup per B dikali B sama dengan B kuadrat. Akar C dikali akar C sama dengan C. Nah, ini lihat tandanya. Plus dikali min sama dengan min, jadi min C. Yang kedua, merasionalkan penyebut pecahan bentuk A per B min akar C. Nah, ini juga sama, cuma bedanya di tandanya doang min atau plusnya. Jadi, A per B min akar C sama dengan A per B min akar C dikali B plus akar C per B plus akar C. A dikali B plus akar C sama dengan A dalam kurung B plus akar C kurung tutup per B dikali B sama dengan B kuadrat. Akar C dikali akar C sama dengan C. Min dikali plus sama dengan min. Jadi, akhirnya menjadi A dalam kurung B plus akar C kurung tutup per B kuadrat min C. Contohnya, 3 per 2 min akar 3. Sama dengan 3 per 2 min akar 3 dikali 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Sama dengan 3 dalam kurung 2 plus akar 3 kurung tutup per 2 kali 2 sama dengan 4. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 9. Di mana hasil akar 9 itu sama dengan 3. Jadi, kita tulis 3. Terus tandanya min atau plus nih? Kita lihat, min dikali plus sama dengan min. Jadi tandanya min ya teman-teman. Ini kita kaliin ke dalam kurungnya. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali akar 3 sama dengan 3 akar 3 per 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi hasil akhirnya 6 plus 3 akar 3 per 1. Atau bisa kita tulis 6 plus 3 akar 3.
Selanjutnya, merasionalkan penyebut pecahan bentuk A per akar B plus akar C sama dengan A per akar B plus akar C dikali akar B min akar C per akar B min akar C sama dengan A dalam kurung akar B min akar C kurung tutup per B dikurang C. Selanjutnya, merasionalkan penyebut pecahan bentuk A per akar B dikurangi akar C sama dengan A per akar B dikurangi akar C dikali akar B plus akar C per akar B plus akar C sama dengan A dalam kurung akar B plus akar C kurung tutup per B dikurangi C. Contohnya, 5 per akar 3 ditambah akar 2 sama dengan 5 per akar 3 ditambah akar 2 dikali akar 3 min akar 2 per akar 3 min akar 2. Ini kita kaliin jadi 5 dalam kurung akar 3 min akar 2 kurung tutup. Nah, akar 3 dikali akar 3 kan sama dengan akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3 kan, jadi kita tulis 3. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2 kan, jadi kita tulis 2. Nah, terus tandanya plus atau minus? Plus dikali minus sama dengan minus. Jadi tandanya minus. 3 kurang 2 kan sama dengan 1 ya. Penyebutnya 1 nggak usah kita tulis. Jadi kita tinggal kaliin di atasnya aja. 5 dikali akar 3 sama dengan 5 akar 3. 5 dikali min akar 2 sama dengan min 5 akar 2. Jadi hasil akhirnya 5 akar 3 min 5 akar 2. Selanjutnya, kita ke contoh dan latihan soal mengenai bentuk akar. Yang pertama, kita ke contoh soalnya dulu. Rasionalkan bentuk akar berikut. Akar 3 per akar 5 ditambah akar 3. Penyelesaiannya, nah kita ingat lagi cara merasionalkan bentuk pecahan jika bentuknya seperti ini, yaitu A per akar B ditambah akar C sama dengan A per akar B ditambah akar C dikali akar B min akar C per akar B min akar C sama dengan A dalam kurung akar B min akar C kurung tutup per B dikurangi C. Nah ini juga sama, tinggal masukin aja di rumusnya. Jadi akar 3 per akar 5 ditambah akar 3 dikali akar 5 dikurangi akar 3 per akar 5 dikurangi akar 3. Nah ini kita kalikan. Jadi akar 3 dalam kurung akar 5 per akar 3 kurung tutup per, nah akar 5 dikali akar 5 sama dengan akar 25 kan. Nah akar 25 itu sama dengan 5. Terus akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3. Terus tandanya min atau plus nih? Nah ini kita lihat. Plus dikali min sama dengan min. Jadi tandanya min. Per 5 dikurangi 3. Sama dengan, ini kita kaliin jadi akar 3 dikali akar 5 sama dengan akar 15. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 9 kan. Nah akar 9 itu kan sama dengan 3. Jadi kita tulis 3. Tandanya tetap min. Per 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi hasil akhirnya setengah dalam kurung akar 15 dikurangi 3 kurung tutup. Selanjutnya kita ke latihan soal mengenai bentuk akar. Sekian video materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.